Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa tada bihudahu wa salimu tasliman katsira. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, serta nikmat ukhuwah di antara kita, serta nikmat yang tidak terhingga juga, nikmatnya ringan langkah kita untuk hadir ke majelis ilmu. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Susah kadang ya untuk bergerak ke majelis itu. Ya, kadang diajak juga tidak mau gitu ya. Ya berarti nikmat ini adalah nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sehingga ringan langkah kita untuk hadir ke majelis ilmu, karena di majelis ilmu adalah tempat dikabulkannya segala doa, kemudian tempat menggugurkan dosa-dosa kita, karena kita niat hadir di sini adalah untuk saling silaturahim di antara kita ya, terpaut antara satu sama lain ya, kehadiran kita dengan para jamaah yang lain ini dengan bertemunya saja, bersalamannya saja di antara kita menggugurkan dosa-dosa kita. Maka nikmat ketika kita ringan langkah untuk hadir ke majelis ini. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan istiqomahnya, yang dengan perjuangannya yang luar biasa mengajarkan kepada kita sampai ajaran Allah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan iman Islam sampai akhir hayat. Ini baru pertama pengajian atau sudah beberapa kali? Sudah ya, sudah bulan ini ya. Oh ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu sebenarnya lebih cocoknya Zulqidah gitu ya. Zulqidah itu artinya, atau Zulqa'dah itu artinya banyak duduk. Artinya banyak duduk gitu. Dan Zulqa'dah itu termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah dalam setahun, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah 3 bulan ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Itu berturut-turut 3 bulan. Nanti kemudian ada lagi Ashurul Hurum di bulan Rajab atau bulan ke-7 menjelang Ramadan gitu ya. Jadi bulan Zulqa'dah ini atau bulan Ashurul Hurum ini adalah ibaratnya suatu amalan yang harus kita pelihara di bulan-bulan yang diharamkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara perjalanan ibadah Ramadan kita. Ramadan kita tidak akan sukses kalau tidak dipersiapkan dari bulan mulai Rajab. Ramadan itu tidak akan sukses kalau kita hanya masuk begitu saja, tetapi perlu dipersiapkan mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Setelah Ramadan masuk Syawal, kemenangan seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka setelah posisi seperti itu, kita pelihara selanjutnya dengan 3 bulan Ashurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sampai tahun baru kita ini memasuki manusia baru gitu.
Sayang kalau kita hanya terpelihara di manusia Ramadan saja atau manusia Ramadhani gitu ya. Manusia yang baik pada bulan Ramadan saja, selebihnya lewat lagi. Makanya Allah memerintahkan kita setelah menang Syawal, maka pelihara dengan Zulqa'dah itu. Kenapa? Karena Zulqa'dah itu adalah bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan terjadinya peperangan. Tidak boleh ada peperangan di bulan Zulqa'dah. Perpecahan, ya, pertentangan. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan menimbulkan perdebatan, maka tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa, dosanya double. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikannya pun double. Maka Zulqa'dah punya keistimewaan di bulan ini harus memperbanyak duduk. Artinya duduk diam itu bukan duduk main HP ya. Tetapi duduk berzikir, ya. Duduk berzikir mengingat kebesaran Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kita bicara zikir, zikrullah, mengingat Allah, bukan hanya sekedar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu, Bu. Tapi zikir itu, di dalamnya itu ada 3, Ibu. Kalau kita disuruh untuk berzikir mengingat Allah, maka ada 3 intinya. Yang pertama itu adalah memperbanyak doa. Maksudnya adalah kenapa doa itu? Karena doa adalah isinya pujian kepada Allah. Maka memperbanyak doa sama juga dengan zikrullah. Maka sayang kalau kita Zulqa'dah tidak memperbanyak doa. Gitu ya, Bu. Zikir selain yang kita biasa lakukan ya, ba'da sholat, zikir pagi, zikir sore gitu ya. Doa termasuk di dalamnya adalah zikir. Karena kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Yang kedua, kalau kita bicara zikir, memperbanyak sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, kata Allah. Maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, gitu ya. Jadi sholat itu sama dengan zikir. Maka bulan Zulqa'dah memperbanyak sholat. Sholat apa? Sholat apa saja, Bu? Mau sholat sunnah, sholat sunat mutlak gitu ya. Nggak ada qobliyah maghrib misalnya, tidak ada qobliyah asar, lakukan saja sholat tahiyatul masjid, sholat sunat mutlak, apa saja gitu ya, Bu. Nah, intinya banyak sholat, itu sama dengan zikir. Yang ketiga yang disebut dengan zikir adalah atomat Allah, tilawatil Quran. Membaca Quran juga sama dengan mengingat Allah. Membaca Quran itu bisa jadi kita baca tadarusan, kemudian bisa jadi terjemah Al-Quran, bisa jadi tafsir Al-Quran, bisa jadi kumpul taklim ini. Ini dalam rangka zikrullah. Taklim itu, mengkaji ilmu itu sama juga dengan tilawatil Quran, mendalami Al-Quran. Maka termasuk ke dalam zikrullah. Jadi kalau kita mengingat zikir, maka termasuk 3 hal apa, Bu? Yang pertama, memperbanyak doa. Yang ketiga, membaca Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, taklim Quran. Ini termasuk zikrullah. Jadi Zulqa'dah adalah bulan yang banyak duduk. Artinya menghindari tadi, Bu, kumpul kita ghibah. Karena kalau kita ghibah dosanya double, Bu. Kalau kita ghibah gitu ya, yang biasanya cuma 1 jadi 2 gitu. Termasuk kebaikan. Kalau kebaikan juga dapat pahala double. Mendingan kebaikan atau keburukan? Mendingan kebaikan, double pahalanya. Kapan lagi kita punya kesempatan seperti ini? Yang kedua, yang tadi kan zikir ya, Bu, di bulan Zulqa'dah itu atau di bulan yang diharamkan itu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Kalau tadi kan zikir ya, Bu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Jadi Zulqa'dah itu adalah kesempatan kita juga untuk memperbanyak sedekah. Seperti bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Maka di bulan Zulqa'dah juga sama berlipat, Bu. Kan kebaikan dapat 2. Ya, seperti itu. Jadi sayang kalau kita tidak berbuat sedekah. Nah, niatkan saja Ibu makan-makan di sini sedekah ya. Ibu jajan mau sedekah sama tukang cireng gitu ya. Sedekah juga gitu ya. Pokoknya niatkan sedekah saja gitu, Bu, supaya pahala kita bertambah 2 gitu ya, atau double gitu nilainya di hadapan Allah. Pokoknya lihatkan kebaikan itu ini di bulan Zulqa'dah gitu, harus ingat gitu ya. Ini berlipat ganda.
Nah, yang ketiga, di bulan yang diharamkan itu khususnya di bulan Zulqa'dah memperbanyak puasa. Nah, kalau puasa memang harus ya Bu ya di bulan Zulqa'dah itu. Kapan saja waktunya, boleh Senin Kamis, boleh Asyurul Syahrul Ayamul Bid, atau boleh seperti puasanya Nabi Daud gitu ya. Apa saja, boleh nggak kodok tapi pengen dapat pahala Zulqa'dah, boleh, niatkan saja gitu ya Bu ya. Pokoknya banyak puasa. Kenapa? Karena ini perintah Rasulullah dalam hadisnya ketika ada seorang sahabat yang, wahai Rasulullah, ingat nggak sama saya gitu, yang setahun yang lalu kita pernah bertemu, kata Rasulullah, sepertinya kamu orangnya gitu, perasaan dulu gemuk gitu, kenapa sekarang kurus gitu, kata Rasulullah. Kata orang itu, aku senang puasa Rasulullah, bahkan sampai hanya berbuka di malam hari saja gitu, kadang tidak sempat sahur. Aku jadi kurus, kata Rasul. Kalau begitu jangan, nggak boleh gitu, puasalah di bulan Ramadan gitu, cukup gitu, kata Nabi itu. Kalau begitu gampang katanya. Ya sudah, puasa sunnah aja Senin Kamis, itu juga gampang Rasulullah gitu. Kemudian puasa saja Ayamul Bid, itu juga mudah bagi saya gitu ya. Daud, saya udah sebulan full juga, saya udah terbiasa. Kata Rasulullah, kalau begitu, kalau kamu ingin banyak puasa, selain yang ditentukan sunnah-sunnah itu, perbanyaklah puasa di bulan-bulan yang diharamkan. Sebanyak kamu mau sebulan full boleh, gitu ya. Mau Senin Kamis dapat pahala 2 boleh gitu. Itulah yang membuat hadis tentang perintah puasa di di Asyurul Hurum adalah sunnah gitu ya, atau diperintahkan oleh Rasulullah. Alasannya itu. Jadi Nabi mengatakan perbanyaklah puasa di bulan-bulan yang diharamkan. Nah, jadi kalau mau menurut saya inilah waktunya healing, Bu. Healing, cari tempat yang tenang, yang damai, yang tentram, hanya kita dengan Allah berzikir. Gitu. Inilah waktu yang tepat sebenarnya. Kita cari tempat ya untuk muhasabah diri, gitu ya. Selain kebaikan-kebaikan yang dibicarakan itu tidak ada gitu. Pokoknya kita ngomongin program, ngomongin kebaikan, kumpul kebaikan. Kalau kita happy-happy itu kan pasti yang diomonginnya kan kebaikan ya Bu. Senang-senang gitu ya. Coba cari gitu suasana. Kalau perlu kita kunjungan ke masjid-masjid gitu ya, yang di Indonesia yang bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita gitu, atau berkunjung kepada panti-panti asuhan, panti jombo gitu ya Bu, bersedekah, kemudian memperkuat tali silaturahim di antara sesama muslim gitu ya. Itu bagus gitu. Zulqa'dah itu adalah waktunya kita memulai lagi aktivitas setelah di Syawal ini kita terlena biasanya. Syawal ini kan terlena Bu. Saya juga naik 2 kilo Bu. Masya Allah itu bener Bu. Udah puasa, udah stabil, aduh ini naik, Masya Allah. Terasa gitu ya. Karena memang acaranya, undangannya makan-makan di mana-mana. Sekarang juga kita makan-makan. Iya, memang begitu. Tapi memang inilah keberkahan. Bukan berarti tidak boleh gitu ya. Dengan kita memakan makanan yang disediakan oleh teman kita itu kan menyenangkan orang lain itu kan wajib hukumnya. Memenuhi undangan daripada saudara kita itu hukumnya wajib. Gitu ya, seperti ada undangan pernikahan itu wajib Bu kita memenuhinya. Itu hak saudara kita. Nah, jadi itulah sebagai pengingat ya, kita sayang kalau melewatkan bulan di Asyurul Hurum ini. Baik Ibu, kita masuk ke tema sekarang tentang keutamaan silaturahim ya Bu. Kalau kita bicara silaturahim, itu dari bahasa Arab Bu. Kalau silaturahim, kan selama ini kan kita silaturahmi ya Bu. Silaturahmi. Silaturahmi itu terjalin kasih sayang. Kalau silaturahmi itu terjalin kasih sayang. Kasih sayang, jadi tidak umum Bu gitu. Kasih sayang itu kalau secara tepatnya bahasa Arab gitu, kalau kita diikutkan ke dalam bahasa Arab, karena ini bahasa Arab silaturahim itu, maka lebih cocok dengan kalimat silaturahim daripada silaturahmi dalam bahasa Arab gitu ya. Dan kenapa silaturahim bukan silaturahmi gitu ya? Karena
hubungan silaturahim itu adalah hubungan yang ada bertalian darah. Kalau ini silaturahim bukan, Bu? Bukan kalau ini. Silaturahim itu berarti yang ada hubungan darah dengan kita. Contohnya siapa? Udah pasti kakak adik. Terus siapa lagi? Termasuk silaturahim. Paman pasti ya, ponakan itu yang ada hubungan darah ya, satu keturunan. Suami kita, ipar kita, silaturahim bukan? Hah? Termasuk silaturahim nggak? Dengan ipar, kakak ipar? Masuk Ibu, masuk juga. Awalnya kan dia bukan siapa-siapa. Setelah menikah dengan kita kan ada hubungan ya kita dengan suami. Anak kita juga keturunan neneknya suami kita ada darahnya gitu, kakeknya gitu ya. Maka kakak ipar, adik ipar itu masuk ke masuk ke saudara kita. Jadi harus diperhatikan juga, tidak boleh memutuskan. Kita baiknya sama suami kita, dengan ipar musuhan, dengan kakak ipar, adik ipar enggak akur. Ada kan yang begitu, Bu? Seolah hubungan kita hanya dengan suami saja, dengan mertua jauh. Ada yang begitu? Ada banyak. Nyaman dengan mertua ya. Nah, seperti itu. Padahal kalau sudah bicara silaturahim adalah berarti sudah ada ikatan antara kita dengan suami. Kalau menikah berarti berikut juga kakaknya, adiknya. Jadi ibu kita ada 2, bapak kita ada 2 setelah pernikahan. Nenek kakek bertambah, paman bertambah, itulah silaturahim. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan silaturahim itu adalah hubungan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan serta menolak sesuatu yang mungkin terjadinya keburukan, gitu ya. Jadi silaturahim itu bisa jadi hubungan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan. Jadi dengan adanya silaturahim itu adalah pasti tujuannya kebaikan. Seperti hanya pernikahan. Ada nggak mungkin nikah itu tujuannya untuk menyakiti? Meskipun ada ya, tetapi itu kan jarang gitu ya, nikah itu niatnya untuk seperti itu. Pasti untuk memperbaiki keturunan, niatnya adalah kebaikan, menyatukan 2 orang laki-laki dan perempuan gitu ya, karena Allah berikrar itu kan kebaikan gitu ya. Bisa jadi itu sebagai tujuan memungkinkan terjadi keburukan, serta dengan silaturahim itu bisa menolak apa-apa yang terjadi keburukan gitu ya. Dengan kita menikahkan misalnya pasangan laki-laki dan perempuan yang awalnya haram jadi apa? Jadi halal. Laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan nikah. Misalnya anak kita berangkat malam-malam gitu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, bagaimana perasaan kita? Ya, pasti was-was, takut gitu ya. Takut kelihatan tetangga pas dia pulang jam 3 pagi diantar laki-laki gitu ya, takut jadi fitnah. Kalau sudah menikah, bodo amat gitu ya, pulang jam 3 sama laki-lakinya, sama suaminya ini kan gitu ya Bu. Nah itu bisa menolak. Jadi dari hubungan itu, jadi hubungan ada ikatan darah itu, yang tadinya keburukan bisa menjadi kebaikan atau menolak keburukan. Itu juga yang disebut dengan silaturahim. Ya, jadi ada hubungan darah. Jadi apa sih keutamaan silaturahim itu? Nah, jangan sampai sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah ya, mencegah keburukan jadi kebaikan, kemudian juga menjadi bertambahnya keluarga kita gitu ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan dari silaturahim itu. Ada 6 keutamaan silaturahim. Yang pertama, silaturahim adalah ciri orang bertakwa. Kenapa disebut takwa, Bu? Takwa itu adalah derajat tertinggi manusia di hadapan Allah. Jadi kalau pangkat manusia itu diperbankan apa yang paling tinggi? Komisaris gitu ya. Kalau di TNI jenderal, itu pangkat tertinggi. Nah, di hadapan Allah apa, Ibu? Allah tidak melihat pangkat jabatan, kaya miskin, cantik tidak cantik, keturunan darah biru atau tidak. Allah melihat kemuliaan manusia di hadapan Allah. Karena apa?
Karena takwanya. Jadi Allah menilai takwa kita gitu, Bu. Jadi takwa itu apa sih? Takwa itu adalah menghadirkan rasa takut gitu. Ya. Takut, ada juga yang mengatakan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sebenarnya takut. Takut kalau Allah marah gitu, Allah murka gitu. Sebenarnya Allah tidak akan marah. Terserah saja mau beriman mau tidak, kan tidak ada untungnya bagi Allah ya, Bu. Tapi kalau kita menghadirkan sendiri itu beda, disebutnya adalah pengabdian. Itu sebagai hamba gitu ya kepada Allah. Ya. Takwa itu derajat paling tinggi di hadapan Allah. Salah satu ibadah untuk mencapai takwa adalah puasa. Puasa itu outputnya la'allakum tatakun. Dengan kita menjalankan puasa, maka outputnya adalah takwa. Jadi latihan takwa itu banyak caranya. Seperti memperbanyak puasa atau puasa di bulan Ramadan, itu outputnya adalah takwa. Termasuk menjalin silaturahim, itu juga sama latihan untuk takwa. Tidak membeda-bedakan mana keluarga. Kan bisa tuh ada yang berteman tuh hanya dengan adik ipar, dengan kakak musuhan gitu kan. Ada yang begitu kan, tidak akur gitu. Nah, berbuat adil kepada keluarga kita ya, dari pihak kita maupun pihak suami. Kemudian juga ada ikatan darah, paman, bibi gitu ya, Bu. Kakaknya bapak, kakaknya adanya ibu gitu misalnya ya, kita memelihara menjalin itu latihan takwa ketika kita bisa berbuat adil. Ya, ada keluarga yang paksakan gitu, ada keluarga yang menikah gitu ya. Kita hadir paksakan gitu. Jangan sampai itu mah keluarga jauh, nggak usah. Nah, jangan seperti itu. Gitu ya. Itu adalah sarana kita untuk mempererat silaturahim. Kapan lagi kumpul keluarga kalau bukan dua hal? Apa coba? Pernikahan, kalau nggak pernikahan, kematian gitu, ya Bu. Salam. Jadi momennya adalah itu gitu ya, dengan keluarga itu. Dan ketika kita bisa berbuat adil kepada keluarga kita, maka latihan kita untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah. Jadi nggak sia-sia gitu. Jadi jangan sekedar hadir atau merasa gugur kewajiban, tapi ini adalah di hadapan Allah takwa gitu ya. Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ini ayat tentang pernikahan, Bu. Pernikahan itu punya tujuan. Ibu tahu tujuan menikah untuk apa, Bu? Ibadah. Terus ibu kalau menikah pengen apa? Keturunan. Terus apa lagi, Bu? Kebahagiaan. Ibu bahagia? Ayo. Tujuan pernikahan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, itu yang pertama, Allah memberikan pasangan kepada setiap manusia gitu. Allah memberikan pasangan. Ya, jadi intinya tidak mungkin tidak ada pasangan. Ya, kalau yang suaminya meninggal, Allah kasih pasangan lagi enggak? Pasti kasih lagi. Sebenarnya sudah begitu sunatullahnya. Hanya kan tinggal kita memilih mau atau tidak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya jodoh di dunia? Gitu, tetap Allah kasih, Bu. Di mana? Di akhirat. Jadi jangan merasa saya mau nggak ini rugi di dunia. Ya sudah, berarti kalau tidak berjodoh berarti kesempatan berbakti kepada kedua orang tua ya sudah selesai. Lebih ringan berbakti kepada orang tua saja atau kita berumah tangga, Bu? Beratan mana? Beratan sudah menikah kan? Tanggung jawab lebih banyak gitu. Makanya kalau saya ada yang ngadu gitu, Bu, saya pengen nikah, saya udah 40 tahun gitu ya. Tapi gimana ya gitu. Saya bilang Allah ngasih kesempatan untuk berbakti kepada orang tua saat ini. Mengenai berapa tahun yang akan datang Allah kasih jodoh itu nanti. Skenarionya nanti. Sekarang udah saja gitu, jalani apa yang Allah kasih gitu. Nanti suatu saat jalannya gitu akan Allah pertemukan. Ada seorang laki-laki gitu ya, yang dia bertanya kepada gurunya gitu. Saya tuh
sudah usia segini nggak nikah-nikah, gitu. Sampai hampir 40 tahun lebih gitu. Apakah saya akan punya jodoh atau kalau saya meninggal, apakah saya punya jodoh? Terus kata si gurunya itu, karena gurunya ini seorang wali gitu ya, kamu punya jodoh, tinggalnya di Anu, namanya si Anu gitu. Oh, kalau begitu saya cari aja di dunia. Tetapi dia bukan jodoh kamu di dunia, dia jodoh kamu di akhirat. Lah, kalau udah tahu alamatnya, rumahnya di mana, ya bisa saja saya di dunia. Tidak, Allah takdirkan dia bukan untukmu di dunia, tapi di akhirat, gitu ya. Si penasaran, benar nggak ada perempuan yang namanya itu di kampung Anu, dicari bu sama laki-laki itu. Barangkali saya bisa berjodoh gitu di dunia. Nah, begitu ngetuk pintu, si perempuan ini nanya, siapa kamu? Gitu. Saya laki-laki bernama Anu gitu. Kamu perempuan namanya ini ya? Gitu. Oh iya, saya namanya ini. Kamu tahu nggak kedatangan saya ke sini? Si perempuan itu ternyata sudah tahu. Kamu jodoh saya. Oh kamu sudah tahu? Saya ada yang beritahu bahwa kamu adalah jodoh saya. Gitu ya. Oh, kalau begitu izinkan saya bertemu dengan kamu. Gitu. Sekedar ingin tahu gitu ya, jodoh saya itu adalah kamu gitu. Kata si perempuannya, jodoh kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Ngapain kamu lihat saya di dunia? Kamu pulang saja. Ternyata perempuannya adalah orang yang soleh. Kamu bukan jodoh saya di dunia, pergi saja. Tidak lama kemudian, si laki-laki itu meninggal, Bu. Ya, dari setelah datang ke perempuan itu. Dan si perempuannya juga meninggal gitu. Jadi coba kalau di dunia menikah, ya misalnya menikah, ya sedih kan, pasti tragis gitu Bu. Baru menikah 2 hari meninggal gitu kan. Ada yang ya kalau memang bukan jodoh waktunya, ada saja kan Bu, orang yang mau akad nikah tiba-tiba meninggal. Saya punya ponakan Bu, besoknya mau akad nikah, malamnya jam 3 pagi meninggal. Itu benar Bu, ponakan saya punya kakaknya suami saya mau nikah tuh meninggal Bu. Ya seperti itulah gitu ya Bu. Jadi pertama Allah pasti menciptakan pasangan. Jangan takut tidak punya pasangan. Ya, cuma tersuka-suka Allah dikasihnya di dunia atau di akhirat, cuman kita menjalani saja gitu. Yang kedua, wa khalaqu minha zaujaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tujuan pernikahan itu memang tadi untuk memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan untuk apa sih Bu? Kan kita kan seolah-olah sebagai orang tua merasa kewajiban melahirkan, menyusui, menyekolahkan, kemudian menikahkan, anak kita kerja. Nanti dia balas jasa kepada kita gitu. Dia punya keturunan ya begitu Bu. Dalam Islam, keturunan itu untuk apa Bu? Untuk membela agama, banyak tujuannya Bu. Memperbanyak keturunan itu adalah untuk menunjukkan kebangsaan kita gitu ya Bu ya, bahwa kita adalah umat Rasulullah yang beriman gitu ya. Banyak orang yang bertakwa lagi gitu kepada Allah dengan adanya keturunan, bukan hanya sekedar gugur kewajiban gitu ya Bu, tapi keturunan yang memang kita didik untuk agama kita, pembelaannya sebagai orang beragama kepada agamanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar orang itu punya keturunan gitu ya. Tidak ada pembelaan kepada agama. Makanya sekarang kan banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Malah kalau anaknya ke pesantren, orang tua bilangnya apa? Nanti kalau anak saya ke pesantren kerjanya apa gitu kan. Nah, ada yang begitu Bu. Ya ada yang begitu gitu ya. Padahal pesantren luar biasa Bu. Agamanya iya, umumnya iya sekarang itu. Banyak dari pesantren-pesantren yang masuk perguruan tinggi. Bahkan sekarang itu dia jadikan sebagai jalur khusus Bu, untuk yang penghafal Al-Quran bisa masuk ke universitas negeri gitu Bu. Tazkiyah hafal 30 juz gratis Bu, 20 juz dia ada kortingan 80%, 50 juz setengahnya gitu, 15 juz maka setengahnya juga 50% gitu. Tazkiyah yang disentul itu iya untuk penghafal UTS negeri. IPB juga sama Bu, IPB, UI, kalau udah jalur prestasi, tahfidz itu bisa Bu. Jangan salah, cuma informasinya kita tidak tahu ya.
Sebenarnya itu jadi jalur prestasi. Kalau kita kan taunya taekwondo gitu Bu, matematika yang umum-umum. Padahal itu juga masuk. Nah, jangan salah gitu ya. Nah, jadi keturunan itu tuh apa? Untuk wattaqullah, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai insan yang bertakwa. Punya keturunan itu tujuannya begitu, Bu. Menciptakan anak kita yang bertakwa kepada Allah. Anak perempuan yang kalau dia sudah masa baliknya masuk, maka dia sudah menggunakan hijab oleh kita gitu. Dilarang ya kalau misalnya anak kita masih belum haid, main nggak pakai kerudung masih nggak apa-apa. Tapi kita harus ingatkan dari kecil itu. Nanti kalau adik sudah haid, nggak boleh ya kelihatan selembar rambut kun keluar. Meskipun dia masih kelas 3, kelas 4. Kalau saya begitu, Bu. Anak saya sekolah Islam SD, tapi kadang main karet apa tuh nggak pakai kerudung, gitu Bu. Kadang dia ingat, kadang enggak. Nah ketika dia enggak, tuh saya kasih tahu. Nanti kalau teteh udah haid, nggak boleh ya main kayak begini, main karet pakai kerudung. Emang kenapa? Gitu kita kasih tahu. Sudah aurat, harus tertutup, gitu ya. Emang kenapa? Itu juga tanggung jawab ayah. Kalau anak perempuannya tidak menggunakan hijab, maka ayahnya yang berdosa gitu. Bisa menyeret ayah masuk neraka gitu. Itu dari kecil gitu kita kasih tahu. Jadi pas ketika sudah haid, sudah ada rasa malu gitu, sudah hadir dalam rasa dirinya. Jadi jangan dipaksa gitu, Bu. Dan ini harus diajarkan. Kenapa? Karena tadi tujuan anak kita adalah wattaqullah, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai insan yang bertakwa. Jadi bukan hanya banyak keturunan saja gitu. Kalau banyak keturunan saja tidak dididik juga nanti jadi hisab juga bagi kedua orang tuanya. Kemudian allazi tasa'alu nabihi wal arham. Jadi tujuan pernikahan itu tadi Bu, selain keturunan ya, dan suruh bertakwa kepada Allah dengan anak keturunan kita, maka allazi tasa'alu nabihi wal arham juga untuk menjalin silaturahim gitu Bu. Jadi menikah itu tujuannya untuk membangun silaturahim di antara kita. Awalnya laki-laki itu bukan siapa-siapa, dengan pernikahan jadi statusnya berbeda, gitu ya. Kemudian suami kita punya adik ipar, kakak ipar, maka jadi saudara kita. Keponakan jadi keponakan kita, gitu ya. Jangan berat sebelah, gitu ya. Harus adil kepada keduanya. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan pernikahan. Jadi silaturahim itu adalah sesuatu yang harus dibangun dalam sebuah pernikahan. Ya, Bu. Nah, itu ya. Jadi ada pesan yang pertama dari surat An-Nisa itu pertama apa, Bu? Allah memberikan pasangan karena kita perempuan diciptakan dari jiwa yang satu. Jadi laki-laki dan perempuan itu dari satu jiwa gitu ya. Jadi pasti ada pasangannya gitu. Terus yang kedua, untuk memperbanyak keturunan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjalin silaturahim di antara kita. Nah, itulah yang hubungan pernikahan. Jadi salah satu silaturahim adalah ciri orang yang bertakwa. Itu ya landasannya. Yang kedua, silaturahim itu tanda orang beriman. Bagaimana kalau bercerai misalnya, Bu? Apa putus silaturahim? Tidak gitu ya. Kan tetap ini anak adalah ada bapaknya. Tetap tidak boleh. Nah, ini ada seperti anak kita perempuan, bapaknya enggak ada, yang menikahkan siapa? Kan dari pamannya, dari pihak laki-laki. Tetap tidak bisa. Bagaimana kalau meskipun cerai, meskipun meninggal gitu, tetap itu tidak ada istilah putus silaturahim dengan pernikahan itu. Ya. Yang kedua, silaturahim tanda orang beriman. Dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jalinlah silaturahim. Ini perintahnya. Ciri orang takwa silaturahim. Kemudian juga sebagai tanda orang yang beriman juga gitu. Kalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yasil rahimah, maka jalinlah silaturahim di antara kalian gitu.
Nah ini penting gitu ya. Jadi di antara kita, kalau kita mau menjadi kategori orang yang beriman, maka jalin silaturahim. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka jalin juga silaturahim. Ya, itu kuncinya. Jadi banyak ya keutamaan dari silaturahim itu. Yang ketiga, silaturahim membawa surga bagi pengamalnya. Silaturahim akan membawa ke surga bagi yang mengamalkannya. Ini juga hadis Rasulullah, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah bersabda, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan sholat dan menyambung silaturahim." Gitu. Nah itu ya, jadi seorang laki-laki bertanya, amalan surga itu apa sih? Gitu kepada Rasulullah, kurang lebih seperti itu. Amalan surga itu apa sih Rasulullah? Kata Rasulullah ada 3. Yang pertama, sembahlah Allah, jangan sampai menyekutukannya. Yang kedua, dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat. Jadi yang membedakan seseorang itu beriman atau tidak beriman, itu apa Bu? Sholat, termasuk orang itu bisa masuk surga atau tidak masuk surga, itu bisa jadi dari sholatnya gitu. Ibaratnya, itu karena sholat itu adalah kunci kita mendapatkan surga. Nah yang ketiga, kata Nabi, menyambung silaturahim. Ini amalkan saja oleh kamu 3 hal ini gitu, maka kamu akan jadi penghuni surga. Gampang nggak Bu? Gampang ternyata ya masuk surga ya. Harus kayak gimana sih? Apalagi perempuan Bu. Perempuan tuh paling gampang masuk surga. Jadi istri solehah saja, tidak keluar rumah, ngurus suami yang baik, anak-anak hanya di rumah saja, orang rumahan saja, itu masuk surga Ibu. Si ibu teh kudu kumaha, jadi perempuan masuk surga apa harus jadi politisi atau perempuan yang berdakwah? Enggak juga gitu Bu. Ibu jadi ibu yang baik bagi anak-anak, istri yang baik bagi suami, orang rumahan saja gitu Bu. Ibu pelihara kehormatan diri ibu, itu udah masuk surga Bu. Sampai suami ridho gitu. Karena belum tentu istri keluar rumah suami ridho gitu. Ada juga yang suami tidak berkehendak ya, tidak menghendaki istrinya keluar rumah. Maka dengan izin suami saja gitu ya Bu, baik dengan suami, ridho dengan suami, itu sudah jaminan surga. Gampang. Terus bagaimana dengan apakah harus perempuan berperang? Kata Nabi kalau mampu silakan. Ada Nusaibah ya Bu, perempuan yang berani gitu ya, malah membawa senjata, membunuh orang-orang kafir, ikut perang kepada Rasulullah. Kalau berani mah enggak gitu. Atau menjadi perempuan yang pembelajar, boleh enggak? Sampai profesor gitu. Banyak, boleh kata Nabi. Aisyah itu Bu, paling senang belajar. Maka Aisyah diizinkan oleh Rasulullah puasa tiap hari. Kenapa? Karena kalau lagi belajar, dia lupa makan. Lagi asik Bu. Aisyah itu mungkin penghafal lebih dari 1 juta hadis Rasulullah gitu ya. Makanya tempat bertanyanya para sahabat itu ketika sudah wafat Rasulullah dan Aisyah, dan itu hafal. Nah Aisyah itu diizinkan oleh Rasulullah puasa tiap hari. Kenapa? Karena dengan puasa dia teratur. Pagi sahur, sore dia berbuka. Kalau dia tidak puasa, itu bisa bablas gitu Bu. Sakit jadi akhirnya Aisyah itu. Karena dia kalau kita puasa nggak makan kuat kan Bu? Coba kalau kita nggak puasa siang nggak makan, perih kan Bu ya. Nah seperti itu. Makanya Aisyah adalah istri Rasulullah diizinkan puasa hampir tiap hari gitu. Boleh kata Nabi. Supaya tadi itu senang belajar Bu. Jadi perempuan punya jenjang pendidikan yang tinggi boleh gitu. Jangan dihalangi juga. Gitu ya. Ada perempuan hebat seperti itu. Ya, profesor-profesor perempuan gitu memang ada kapasitasnya. Tapi dengan kita mengabdi kepada suami saya, jangan merasa, ih saya mah padahal saya S2, kenapa saya cuma ibu rumah tangga. Seolah menyesali gitu Bu. Tidak seperti itu.
Maka perempuan yang seperti itu gampang gitu ya, bisa juga masuk surga. Kayak begini aja kan gampang ini. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan. Ya, kemudian apa? Sholat. Terus jaga silaturahim. Oh, gampang kan Bu? Nah, Ibu jangan ada tuh perpecahan dengan ipar gitu. Dengan mertua baik hubungannya, itu sudah surga gitu Bu. Ya. Yang keempat, dengan kita silaturahim itu memperlancar rezeki dan menambah umur. Iya, dalam hadis Rasulullah, apabila kamu ingin mudah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jadilah silaturahmi. Ada hadisnya Bu. Memperpanjang umur atau menambah rezeki itu maksudnya apa? Kalau kita baik dengan saudara kita, pasti kecepatan rezeki kan Bu? Pasti. Gitu ya, sudah pasti kalau kita baik dengan ipar kita, dengan adik kita, pas kakak ipar kita punya rezeki, ingat gak dia sama kita? Pasti. Tapi kalau misalnya kita dengan adik ipar baik, dengan kakak ipar tidak baik, pas dia kakak ipar punya rezeki, apa bilangnya? Dia mah deketnya sama adik, saya mah nggak bakal ngasih kan? Ada nggak yang begitu Bu? Ada. Si kakak ipar tidak baik dengan kita gitu. Alasannya karena dia baiknya cuma sama adik saya gitu. Sama saya mah enggak kan gitu ya Bu. Ada yang perasaan begitu kan? Nah, ketika baik dengan siapapun itu pasti menambah rezeki. Baik dengan siapapun gitu ya. Pasti gitu ya Bu. Pasti ingat kepada kita. Dan juga menambah umur, maksudnya adalah dengan kita sering silaturahim ya Bu. Kan tadi tuh Bu, dengan silaturahim itu kan sering berkunjung, salaman saja sudah menggugurkan dosa. Apalagi ada bawa makanan, ada yang makan, ada yang dimakan bersama. Rezeki itu kan bisa merubah takdir kan Bu. Sedekah yang kita bawa pisang, misalnya dimakan bareng gitu ya. Nah, sedekah itu bisa jadi meskipun sepele bisa merubah takdir kita. Ya, saya tuh yakin gitu Bu, dengan sedekah itu bisa merubah takdir. Saya hamil anak ketiga itu waktu 7 bulan Bu. Anak saya yang kedua itu baru kurang lebih 2 tahun gitu Bu. Itu saya mau ke Sukabumi, biasalah niatnya asar berangkat, tahu-taunya molor sampai hampir maghrib. Akhirnya kata bapak, udahlah berangkat aja dulu, nanti kita sholat di jalan. Dari rumah berangkat, mampirlah ke Masjid Raya. Sholat dulu di situ, akhirnya sholat maghrib. Ya. Nah, sudah begitu, pas mau berangkat lagi, setelah sholat, kata bapak, Bu ada uang nggak 100.000 katanya. Yang namanya kita mau berangkat itu kan sudah, ini buat apa gitu ya Bu ya. Pasti tanya, aduh uang apa? Apa aja lah 100.000, ini ada jamaah yang anaknya mau masuk mau berobat katanya ke klinik 24 jam, nggak ada uang katanya. Duh, apa ya udahlah apa aja lah, saya tuh akhirnya yang tadinya tersusun buat ini, udahlah apa aja lah, saya kasih itu 100.000. Udah tuh pulang Bu, berangkat lah, saya udah kasih, berangkat sampai Sukabumi ya. Kan ada 2 pintu Bu, ada pintu depan, pintu belakang. Saya tutup pintu belakang biar anak saya nggak keluar. Saya duduk di depan sama kakak saya gitu. Biar dia kelihatan kalau dia lalu lalang gitu ya. Udah tutup. Kata saya, kok nggak kedengaran suaranya nih anak nih? Nggak kedengaran suaranya gitu. Udah agak lama juga nggak kedengaran Bu. Saya carilah. Aruni lah, masih anak Aruni Bu. Nggak ada Bu di dalam. Begitu saya lihat pintu belakang, sudah terbuka. Nah, kemana ini anak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Ayahnya baru mandi. Pak, ada enggak? Saya kedengaran dia tuh baru dari depan ke dalam itu, ayah gitu, manggil ayahnya. Saya pikir sama ayahnya, nggak tahu ayahnya mandi. Lihat pintu belakang keluar Bu, dicarilah kita sekampung itu, nggak ada Bu. Itu anak nggak ada Ibu. Saya malah udah hamil 7 bulan gitu. Kemana ini gitu? Dicari nggak ada Bu. Coba kesini. Dia kan nggak kenal di Sukabumi itu, kan nggak tahu gitu ya Bu. Kemana dia harus jalan itu, sedangkan itu jalan banyak. Itu saya udah nangis Bu, gak ada, dicari-cari gak ada itu anak Bu. Nah ceritanya saya ke jalan
Gitu ke jalan juga nggak ada, jalan raya gitu jalan depan. Terus terang aja Bu, di depan gang saya itu ada yang punya tambal ban gitu. Kita bilang permisi, nggak pernah jawab. Punten, nggak pernah jawab. Senyum, nggak pernah jawab. Lempeng aja orang. Memang begitu Bu, ada itu. Tetangga saya itu nggak pernah senyum, gitu Bu. Kita senyumin juga nggak pernah. Bilang punten, nggak pernah. Permisi, assalamualaikum, nggak pernah jawab gitu Bu. Ya jadi ada, nggak ada ya orang itu ya udah kita akhirnya udahlah aja lewat gitu ya Bu. Nah, qadarullah gitu ya Bu. Ternyata orang itu yang memperhatikan. Dia memang selalu duduk di pinggir jalan itu kan, dia punya tambal ban duduk aja. Dia ngelihat ini ada anak kecil 2 tahunan gitu, sendiri, nggak ada orang tuanya gitu. Dia nggak kenal itu anak saya gitu. Ini siapa? Gitu. Dia liatin aja Bu, liatin ini anak. Dia manggil-manggil ayah, ayah katanya Bu, ke mobil saya. Ayah, ayah gitu. Dia tahu gitu jalan ya. Saya, dia apa Bu anak saya Bu? Nyebrang ke jalan raya. Dulu itu tuh jalan bis besar Sukabumi Bandung, Sukabumi Tasik, itu tuh jalan besar Bu, sebelum terminal dipindahkan itu tuh jalan besar gitu Bu. Kalau sekarang terminalnya sudah agak jauh ya, jadi nggak dilalui bisnis besar. Itu tuh jalan raya Bu. Dan dia ketika anak saya loncat gitu Bu, itu dia lari ngambil gitu anak saya gitu Bu. Dan dia lagi memperhatikan tuh Ben gitu Bu. Padahal dia nggak pernah ngeliat Bu. Kalau kita permisi itu lempeng aja nggak pernah nengok, gitu ya Bu. Atau sekedar enggak. Tapi itu dia gitu pada saat itu Bu. Itu saya yakin dari itulah skenario Allah yang saya tadi berangkat harusnya asar, maghrib sampai Sukabumi, akhirnya maghrib baru berangkat dan saya dimintain uang gitu Bu, 100.000. Ya udahlah kata saya nggak apa-apa lah, udahlah nggak usah perencanaan, kasih aja. Saya yakin gitu Bu, bukan karena amal soleh saya, tapi bisa jadi dari sedekah itu saya ingat gitu Bu. Nah itu Bu, dijaga oleh Allah. Itu anak saya nyebrang jalan Bu, anak kecil 2 tahun bayangkan, nggak kelihatan kan kalau bisnis itu orang-orang katanya sampai pada kaget itu semuanya. Nah itu nggak ada yang tahu, digendong, dikasih minum, kasih susu apa, ini anak siapa ini anak, nggak ada yang ke jalan Bu, karena kan kita nggak ada yang mikir. Dari rumah ke jalan raya itu jauh gitu Bu, kayaknya nggak mungkin kalau dia ke sana, paling masih sekitar situ gitu. Nggak taunya ke jalan raya gitu. Begitu ke jalan, lagi digendong Bu di seberang jalan sana. Itu anak nyebrang, akhirnya di kiri kanan dicegat, itu anak nyebrang aja Bu sampai ujung jalan. Di pangku di sana gitu. Nah, bibi saya lewat mau ke pasar. Bu, ini ada yang tahu nggak anak siapa ini? Itu mah cucu saya, kata bibi saya. Kok ada di sini? Bu, tahu nggak dia nyebrang jalan? Nyebrang. Oh, bibi saya langsung bawa. Saya lagi nangis, Bu. Bibi saya masuk ke rumah. Teteh, katanya. Sujud syukur, cepetan sujud syukur. Saya bingung ya. Saya lihat dia bawa anak saya gitu. Saya sujud syukur gitu pas saat itu. Memang kenapa? Ini anak nyebrang jalan, katanya. Ya Allah Ibu, itu Masya Allah itu. Jadi saya dari situ kalau ada kesempatan bersedekah gitu ya, mampir ke saya gitu ya, ajakan sedekah atau apa gitu ya, saya yakin gitu. Saya yakin 100% itu izin Allah sampai kepada saya, mungkin akan ada terjadi sesuatu dengan diri saya atau anak saya atau apa saja gitu Bu. Justru kalau saya ada keburukan ya Bu, terjadi kepada saya, introspeksi saya selalu begini, ya Allah, saya selalu beri kurang sedekah saya. Saya sakit, saya kurang sedekah. Saya gitu Bu. Anak saya sakit, saya selalu mengatakan, wah ini saya kurang sedekah. Saya kurang amal soleh saya. Saya gitu Bu. Saya yakinnya. Makanya kalau ada ajakan sedekah, berapapun saya itu pasti keluarkan. Nyampe ke saya, list sedekah ini gitu. Pada saat ini pasti izinmu. Justru kalau ada keburukan menimpa saya juga selalu begitu. Ya Allah, saya pelit gitu. Saya kurang sedekah, saya kurang beramal. Begitu. Saya yakinnya seperti itu Bu. Karena tadi hadis tadi Bu, menambah rizki dan menambah umur. Ya, menambah umur itu bisa dari sedekah. Datanglah kepada keluarga kita, termasuk Bu, termasuk
tadinya kita tidak ada bermusuhan dengan orang itu, maka cara baik hubungan kita dengan orang itu adalah dengan memberi sedekah, memberi hadiah. Kita kurang baik dengan kakak ipar, bawa gitu makanan. Tapi kan misalnya kok tumben misalnya dia bikin gitu, nggak apa-apa gitu. Kok tumben dia ngasih, kok tumben dia ingat, biar aja terus. Itu bisa merubah. Maka dengan silaturahim itu jaminannya tadi apa Bu? Memperlancar rezeki dan menambah menambahkan umur gitu ya. Karena termasuk sedekah juga silaturahim itu Bu. Berkunjung itu termasuk sedekah. Kenapa kita meluangkan waktu untuk datang kepada kakak ipar? Itu sedekah bukan? Meluangkan waktu itu sedekah. Apalagi kita sedikit bawa gitu ya, oleh-oleh. Pastilah kalau kita berkunjung kepada seseorang itu pasti pengen bawa sesuatu kan Bu. Nah itu ya. Yang kelima, mendatangkan pahala. Nah, kita kalau mau cari pahala, ya dengan silaturahim itu dengan pahala Bu. Punya mobil, niatkan untuk memperbanyak silaturahim. Mobilnya jarang nganggur, karena kita niat saya punya mobil, nanti akan saya sering kunjungin keluarga, ipar. Sayang mobilnya cuma dicuci, dibersihin gitu di mobil ya, di garasi, nggak keluar-keluar. Niat kita pengen punya pahala dari kendaraan itu, ketika tidak dilaksanakan, bisa lagi nggak Allah ambil? Bisa jadi, karena sudah berubah niat gitu, ya. Rasulullah bersabda, sesuatu yang paling cepat mendatangkan pahala adalah berbuat kebaikan dan menghubungkan silaturahim. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan siksaan adalah berbuat jahat dan memutuskan silaturahim. Kalau pengen dapat pahala yang cepat, maka apa Bu? Berbuat kebaikan dan silaturahim. Kalau pengen mendatangkan siksaan yang cepat dari Allah, maka apa? Berbuat jahat dan memutuskan silaturahim. Gara-gara apa tuh biasanya di antara keluarga bisa putus silaturahim Bu? Nah, itu paling banyak. Paling banyak kasusnya putus silaturahim gara-gara harta waris. Maka harta itu Bu, jangan sampai jadi harta waris. Kalau Ibu punya harta, jangan sampai jadi harta waris. Harus sudah selesai ketika Ibu masih hidup di dunia. Gitu Bu. Jadi jangan buat nanti gitu. Selesaikan. Kalau menurut saya malah kalau Ibu masih hidup tidak berlaku hukum waris itu. Mau Ibu hibah, misalnya Ibu punya tanah 1000 meter, anak Ibu 5, tinggal bagi rata aja 200 meter ewang. Itu selesai. Oh tapi kan katanya laki-laki lebih banyak. Itu kalau berlaku hukum waris. Ibu sudah nggak ada. Ibu mau suka-suka Ibu hadiah. Nanti ini rumah Ibu ada 2, ini buat si kakak, ini buat si ade ya. Boleh nggak Bu? Boleh. Justru berlaku hukum waris itu kalau Ibu sudah tidak ada, maka dia haknya berapa gitu. Anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa, jadi berlaku. Justru harta itu sudah selesai ketika kita masih hidup. Alhamdulillah Bu, bapak saya itu sudah selesai Bu. Ini tanah buat anaknya itu udah hibah semua. Hibah semua aktanya, nggak pakai waris. Tinggal ada bapak saya itu mau ngejual 1000 meter tanah lagi. Itu juga sebenarnya udah mau ditawar-tawarkan, cuman belum cocok harganya. Pas ketika meninggal, itu saja Bu hartanya Bu, yang belum dibagikan. Tinggal tanah itu gitu. Ya. Nah, itu baru ribet tuh. Ibu sambung dapat kan, berarti kan kita anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Maka anak uwa itu dapat Bu. Iya, laki-laki karena anak kakaknya bapak laki-laki satu-satunya. Anak bapak saya 5 perempuan. Itu saya baru kerasa ribetnya. Kok jadi begini ya? Gitu malah jadi ribet. Ibu saya
ibu sambung ya, kan ibu saya udah meninggal, bapak saya nikah lagi. Nah, dia punya anak. Nah, itu kan jadi akhirnya ke anaknya. Nah, malah jadi ribet gitu. Tapi selesai lah Bu gitu. Oh, jadi begitu gitu. Jadi kita tahu nanti kalau tanah ini laku, berarti ada hak kakak ibu ya, berarti ya, karena dalam pernikahan kan punya tanah itu anak perempuannya dan juga kakak. Berarti kakak sepupu ya. Nah, itu dapat. Karena tidak ada anak laki-laki bapak saya. Dulu tanahnya yang adalah tanah yang dibagi buat anak-anaknya bikin rumah, itu dibagi rata hibah gitu. Itu ya Bu. Jadi kalau berlaku waris malah jadi ribet gitu. Ya. Itu biasanya putus silaturahim gara-gara waris. Yang keenam, mendapat perlindungan Allah. Orang yang keutamaan dari silaturahim adalah mendapatkan perlindungan Allah. Rasulullah bersabda, hubungan kekeluargaan digantung, diaras gitu Bu. Dia berkata, siapa yang menyambungku, gitu, menyambung silaturahim, Allah akan menyambungkannya. Dan siapa yang memutuskannya, Allah pun akan memutuskannya. Jadi dia adalah amalan yang tergantung gitu Bu. Tergantung nih, kita nih hubungan dengan suami. Awalnya bukan siapa-siapa. Jadi ada hubungan silaturahim. Nah ini tergantung gitu Bu. Tergantung. Diaras artinya bisa jadi membawa kebaikan, maka itu akan menjadi amal soleh kita. Atau bisa jadi keburukan, itu bahkan menjadi amal yang memberatkan kita di dunia gitu. Karena dia masih tergantungnya tergantung apa? Tergantung kita menjalinnya. Karena dia tergantung diaras gitu. Artinya kata Allah, kalau dia menyambungnya, maka itu jadi amalan yang baik gitu. Itu jadi pahala kebaikan buat dia. Memutuskannya itu juga keburukan bagi dia. Amal soleh apapun yang dilakukan, karena ini tergantung kepada orang yang menjalinnya, tergantung kita. Soleh kita, baik kita gitu Bu. Kemudian ahli ibadah, memutuskan silaturahim, masuk ke surganya Allah? Tidak ada Bu. Jangankan masuk surganya Allah, tidak akan orang yang memutuskan silaturahim itu bau surganya Allah aja nggak bakal Bu. Ayo perbaiki hubungan kita dengan keluarga ya, dengan saudara, dengan sepupu, dengan ipar. Biarinlah kalau yang namanya tidak sejalan, berbeda, itu makan biasa Bu. Ya, nggak rame di dunia kalau semuanya sama kayak saya. Rame nggak Bu dunia? Ceramah semuanya, itu siapa yang dengerin? Nggak rame. Atau pintar masak semuanya, nggak ada yang beli atau Bu? Ya, atau dokter semuanya, nggak ada yang berubah, nggak ada pasien. Jadi nggak rame kalau dunia itu dihuni oleh yang sama dengan kita. Makanya Allah ciptakan su'u berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda. Supaya apa? Lita'arofu, kata Allah. Saling mengenal di antara kita. Ya, bisa jadi saya punya kakak saya punya besan orang Lombok Bu. Ya, itu kan yang nggak nyangka-nyangka gitu Bu. Tiba-tiba ponakan saya nikah sama orang Lombok. Jadi kita punya saudara di Lombok. Kemarin kunjungan ke sana, diterima, diaku tuh kayak saudara gitu Bu. Nanti kalau kesini nginep jangan di mana-mana ya, disuguhin. Kan enak Bu kalau begitu. Ya, jadi menambah pahala, menambah kebaikan, mendapatkan perlindungan Allah juga. Ya, jadi saudara kita jadi banyak Bu di Lombok. Bisa dikenalkan dengan saudaranya. Ternyata banyak Bu. Lombok Barat ada, Lombok Timur ada, Lombok Utara ada. Keluarga besar gitu. Itu saudara kita Bu. Maka itu adalah menjadi ladang pahala bagi kita juga untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu ya. Nah, yang pertama apa Bu? Keutamaannya, ciri orang yang bertakwa. Surat An-Nisa ayat yang kedua, tanda orang. Ketiga, keempat, memperlancar rezeki dan menambah. Yang kelima, yang keenam, ya, sekarang ancaman memutuskan silaturahim. Kalau tadi kan keutamaannya Bu. Nah ini ancaman nih Bu. Ada ancaman kalau kita memutuskan
silaturahim. Apa ancamannya? Yang pertama, tidak akan diterima amalnya. Tuh Bu, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Al-Quran, dia memutuskan silaturahim, tidak akan diterima amalnya sedikit pun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap Kamis malam Jumat. Makanya Kamis malam Jumat itu dari mulai asar Bu, itu sudah bersolawat, terus banyak solawat. Karena itu ibadah amalan yang paling baik. Kalau kita mau di Zulqa'dah ini memperbanyak zikir ya Bu, maka ba'da asar setelah Kamis sore sampai maghrib itu sholawat saja Ibu. Amalan yang terbaiknya. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap Kamis malam Jumat. Maka tidak diterima amal ibadah yang memutuskan silaturahim. Tidak akan tuh Bu, seminggu ini nggak bakal diterima. Nanti nambah lagi gitu ya, nggak ada amalannya. Rugi nggak Bu kita? Rugi. Ibu baik dengan ipar? Kakak ipar? Hah? Ada baik, ada enggak? Kalau yang namanya pasti kita perbedaan, berselisih, ada ya Bu. Tapi jangan sampai lama-lama. Musuhannya jangan sampai, ya atau misalnya ngegurat tanah, kan sudah ada gitu Bu ya. Ngegurat tanah tidak akan kenal lagi gitu. Udah saya memutuskan, kamu bukan saudara kandung saya. Ada kan begitu Bu? Ada itu. Dia punya amal apapun tidak akan diterima oleh Allah. Iya. Justru kita harus mendekatkan anak kita, apalagi kita punya anak perempuan Bu. Ya, tidak punya saudara laki-laki. Itu deketinnya sama ayahnya Bu. Karena nanti dia yang bertanggung jawab. Situ ya, menikahkan. Sampai itu, makanya budaya orang Sumatera gitu kan gitu ya Bu. Kita ngurus anak kakak kita, anak kita dititipkan sama kakak kita kan gitu Bu. Ibu ada orang Sumatera? Hah? Ibu orang Sumatera? Akan gitu ya Bu? Diurus gitu ya? Saya punya tetangga, marganya Pohan gitu. Itu anak-anak kakaknya gitu, yang kuliah di Bogor itu ditampung di rumah dia. Ya itu ikut aturannya, harus nurut, harus apa gitu. Pada lulus, mereka sekarang udah pada ini gitu. Itu sudah biasa katanya kalau di Sumatera itu. Ya, saling nukar gitu. Itu bagus sebenarnya ya. Nah, tidak akan diterima amal ibadah seseorang apabila dia memutuskan silaturahim. Yang kedua, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Allah nggak bakal sayang sama orang yang memutuskan silaturahim. Kata Nabi SAW, rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan silaturahim. Jadi jangan harap mendapatkan rahmat. Di antara keluarga itu tidak akan mungkin mendapat kebaikan. Ya, rahmat Allah tidak akan turun gitu ya. Doa mau sekencang apapun gitu ya Bu, kepada Allah ya, minta kebaikan dengan sedekah apapun, tidak akan Allah turunkan rahmatnya selama dia memutuskan silaturahim. Rugi nggak Bu? Nah, berarti jangan sepelekan silaturahim. Sekarang momennya minggu ya Bu, kumpul keluarga gitu. Kapan lagi? Nanti ada libur, berkunjung ke keluarga, nanti ada Harfitnas lagi kan? 23, 24, 25, 26 itu. Ya kan? Kamisnya katanya libur, Jumatnya jadi Harfitnas kan? Itu kan 4 hari berkunjung lah Bu. Ya. Yang ketiga, penyebab apa maksudnya tadi? Ancaman memutuskan silaturahmi yang ketiga adalah mendapatkan azab atau siksaan dari Allah. Tubuh ada siksa neraka disebabkan karena kita memutuskan silaturahim. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, tidak ada dosa yang Allah percepat siksaan kepada pelakunya di dunia. Nah, di dunia kan dibalas Bu. Serta yang tersimpan untuknya di akhirat. Jadi dosa memutuskan atau ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim tidak hanya akan dibalas di akhirat saja.
Di dunia pun Allah akan percepat. Tidak ada dosa yang Allah percepat siksaannya kepada pelaku di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zolim dan memutuskan silaturahim. Jadi balasannya juga ada di dunia, Bu, akan terasa. Yang memutuskan silaturahim itu, ya, maka perbaiki hubungan kita kakak beradik gitu, Bu. Sedih saya tuh kalau itu saya tuh ada waktu itu baca ada kisah pedagang konter HP gitu ya. Ini kalau menurut saya ini salah satu memutuskan silaturahim. Ini seorang bapak-bapak kakek-kakek katanya datang, Dek, ini saya punya HP katanya. Tapi ini HP awalnya nyala katanya gitu ya. Awalnya ada juga SMS, WA, telepon juga ada. Tapi sekarang ini udah 3 bulan kayaknya HP saya rusak deh katanya. Nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak nyala katanya. Oh coba buat saya lihat. Begitu dilihat sama konter HP dibuka, dibongkar. Pak, ini HP bagus Pak, nggak ada kesalahan. Hah? Nggak ada kesalahan? Ini apa? Ini bagus. Ini kan waktu itu ada SMS, ada masuk Pak, ada ya WA, ini bisa Pak, coba saya cek ya Pak, coba saya WA ke HP Bapak. Kirim, Assalamualaikum. Nyampe nggak Pak? Oh iya nyampe, coba saya telepon ke HP Bapak. Ini bunyinya Pak, oh iya. Oh iya tuh nyala ya. Terus kata si konsultan, terus kenapa Pak? Oh enggak, kirain saya udah rusak karena 3 bulan ini tidak ada bunyi-bunyi itu katanya. Ya sudahlah katanya, ngapain saya punya HP juga gitu. Saya pikir anak saya nggak nelfon saya karena HP-nya rusak, anak saya nggak WA saya karena HP-nya rusak. Itu si bapak itu sakit gitu, sakit hati gitu. Nah sampai seperti itu disangkanya HP-nya yang rusak, padahal anaknya yang tidak pernah menjalin hubungan. Ini dosa ini Bu. Berbulan-bulan itu, masya Allah, tidak sampai nggak telepon, nggak SMS, nggak WA. Teleponlah Ibu, kalau Ibu masih punya orang tua. Seneng dia pasti dengar. Saya tuh penyesalan saya itu, padahal bapak saya tuh pasti ngerti lah ya Bu ya. Kalau saya mau ke Sukabumi itu kan ke pondok anak saya dulu gitu pasti. Kan saya suka bilang, nanti mau ke pondok nengok anak-anak awal bulan gitu. Cuman kan saya nggak bilang janji mau ke bapak gitu. Kecuali kalau saya mau ke bapak, saya pasti bilang apa nanti mau nginep gitu, mau nengok gitu ya. Saya bilang mau ke nengok ke anak saya. Kan daripada ke orang tua saya kan lebih dekat ke pondok. Kadang saya dari pondok itu saya nggak ke Sukabumi gitu Bu. Saya langsung pulang karena aku udah kemalaman gitu ya, dan juga besok ada acara lagi gitu. Itu bapak saya tuh selalu, saya tahu gitu kalau saya mau ke Asalam dia tuh bilang begini, apa? Iya katanya. Oh ini awal bulan pasti nengok anak-anaknya ke sana. Kesini nggak ya gitu. Padahal saya nggak janji, padahal saya selalu bilang kalau janji itu supaya saya bilang gitu, dan saya pasti datang gitu. Kalau saya nggak bilang berarti ibaratnya jangan ditunggu-tunggu gitu Bu. Saya kan gitu ya. Tapi itu bapak saya tuh selalu ingat gitu. Padahal bulan minggu depannya saya ke sana gitu Bu. Sengaja nengok bapak, nggak ada acara lain kecuali nengok gitu. Itu tuh selalu dibahas gitu. Kalau nengok ke pondok itu, gitu. Padahal kata saya tuh kalau nengok itu sempit waktunya gitu. Kita juga keburu-buru gitu kan, anak juga banyak urusan. Tapi itu saya penyesalan gitu, terang aja. Padahal saya tuh nggak pernah bilang janji gitu ya. Itu sampai saya tuh sampai sekarang tuh yang bikin saya kayaknya nyesel gitu Bu. Padahal tinggal 1,5 jam lagi dari pondok itu ke rumah bapak saya gitu. Saya suka ya Allah. Tapi terakhir saya mimpi beliau itu, entahlah saya lagi bebenah gitu ya, saya perasaan tuh lagi bebenah gitu, memberesin rumah. Tiba-tiba manggil saya gitu. Dan saya tengok tuh, bapak saya tuh tersenyum gitu. Senyum aja sama saya, ngomong apa-apa gitu. Di situ saya merasa, gitu. Pak,
Saya baru tahun ini nggak ada bapak gitu. Ramadan setahun inilah bapak saya meninggal pas Ramadan 3 hari menjelang Lebaran tahun lalu, malam ke-27 itu. Itu sampai sekarang tuh kalau saya nengok anak saya tuh malah jadi suka, ya Allah gitu. Padahal setahun sekali, sebulan sekali nengok coba maafin. Padahal sebenarnya sebulan sekali itu juga nengok bapak juga gitu. Tapi suka dibahas gitu. Kalau saya ke Asalam nggak mampir gitu. Kata saya, Pak, nggak bisa mampir, kemarin teh kan kemalaman gitu, terus besok ada acara lagi. Iya, tapi cuma nanya itu. Kakak saya bilang dia, ke dia maunya cina gitu. Pak, ada berita mau ke Asalam gitu. Ke dia maunya gitu. Sebenarnya mau datang mau enggak juga nggak apa-apa mungkin ya Bu, tapi itu jadi penyesalan gitu bagi saya. Ya mudah-mudahan saya suka berdoa ya Allah gitu ya. Tapi bapak saya sebenarnya nggak mempermasalahkan, cuma itu merasa saya bersalah gitu. Itu saya takut gitu. Saya takut kalau di hadapan Allah, takutnya. Makanya ketika ada yang orang tua itu nelfon gitu ya Bu, katanya HP-nya nggak jalan, itu bapak saya itu paling nggak mau pegang HP. Nggak usah katanya, nggak usah kasih HP juga kan nanti ini. Nggak usah bapak mana? Nggak katanya, nggak mau katanya. Itu Bu, nggak mau Bu dikasih HP tuh. Jadi anaknya tuh pengen datang aja gitu. Jadi kan kalau kita nelfon itu merasa sudah datang gitu ya, merasa gitu. Awalnya pegang Bu, terus anak kakak saya HP-nya tiba-tiba jatuh dan hancur gitu Bu. Kata ini udah nggak usah ini HP King aja katanya. Dikasih HP bapak saya, Pak nanti gimana Pak? Alah bapak mah nggak keburu katanya. Terus sampai akhir hidupnya nggak mau pegang handphone Bu. Itu ya, jadi apa namanya, mudah-mudahan ya Bu ya, jangan sampai apa yang kita hubungan kita di dunia gitu ya, yang harus terjalin silaturahim, jangan sampai ada penyesalan gitu Bu, kepada ibu, kepada suami ya Bu. Termasuk teman saya itu, dia memutuskan tidak ikut suaminya di Lampung, dia di Bogor gitu. Nanti kata kalau udah pensiun nanti kita kumpul bareng gitu. Itu beberapa kali suaminya itu ngajak pindah ke Lampung dengan alasan, tapi kan anak-anak sekolah di Bogor, gimana tuh gitu. Ya udah nanti kita kumpul pas udah pensiun. Sebelum pensiun meninggal Ibu. Itu penyesalan luar biasa teman saya itu. Penyesalannya itu kenapa dulu gak ngikut gitu, gak ikut saja ke Lampung gitu, biarin anak mah pindah aja. Itu tuh penyesalan Ibu. Itu banyak dari ibaratnya tuh, kalau kita mungkin tidak memutuskan silaturahim Bu ya, itu termasuk menyepelekan gitu. Kalau menurut saya itu menyepelekan silaturahim. Itu penyesalan juga bagi kita, jangan sampai gitu Bu ya. Kita begitu gitu ya. Saya juga mengalami gitu ya, kayak penyesalan gitu. Padahal kalau saya nginep tuh bisa 2 hari di Sukabumi itu. Tapi gara-gara asalan tuh selalu diungkit gitu Bu. Gitu ya, berarti kan pengennya mampirlah gitu sesering mungkin ya. Tapi saya mungkin pada saat itu enggak kali ngerti gitu. Dan itu penyesalan gitu. Jangan sampai teman saya juga menyesal Ibu. Ketika suaminya ngajak pindah ke Lampung gitu, tapi anaknya tuh akhirnya ngerti lah gitu. Ya udahlah ngerti gitu. Tapi itu penyesalan Bu. Ya, jadi jangan sampai melalaikan silaturahim itu jadi penyesalan terberat kita. Nah yang keempat, dilaknat oleh Allah Bu, dan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang ancaman memutuskan silaturahim ya Bu, dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Ar-Ra'd ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardh. Ar-Ra'd ayat 25. Ar-Ra'd ayat 25. Dan orang-orang yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, memutuskan ya perjanjian yang sudah dibuat, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, ya, dan kemudian memutuskan silaturahmi yang harus disambung gitu Bu.
dan orang yang berbuat kerusakan. Ini orang yang akan dilaknat oleh Allah. 3, Bu. Pertama, melanggar perjanjian dengan Allah. Melanggar perjanjian itu bisa jadi melanggar sumpah gitu ya, Bu, melanggar aturan Allah, melanggar Al-Qur'an gitu. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan juga memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Maksudnya, yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang memutuskan silaturahim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya. Yang ketiga yang mendapatkan laknat Allah itu wa yufsiduna fil ardh. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu Bu ya, berbuat kerusakan di muka bumi. Sawah-sawah jadi perumahan kan Bu. Dulu ini daerah apa Bu? Nah, makanya sekarang kita pangan jadi mahal. Ya. Ya, jadi sawah-sawah. Saya kemarin waktu Ramadan kemarin santunan ke Surade, Bu. Surade ya, ke desa Surade. Memang sudah yang kelima kali. Kata mereka orang Surade, Bu, seumur mereka hidup di Surade baru beli beras. Baru beli beras. Dan itu semua hampir sewarga kampung. Karena gagal panen, Bu. Dan ketika gabah naik, cadangan-cadangan itu kan kalau saya ke dapur mereka itu kan banyak gabah-gabah yang belum digiling, Bu. Dan itu bisa bertahan 6 tahun loh, Bu. Gabah itu bisa bertahan 6 tahun. Karena harga tinggi mereka jual. Nggak taunya mereka nanam musim kering. Dicobalah pakai pengairan. Setelah pakai pupuk, tiba-tiba semalam hujan besar. Itu kan kebuang, Bu. Itu gagal panen. Itu katanya seumur hidup mereka tinggal di Surade baru kali ini beli beras. Mereka tuh yang namanya beras, mereka itu bisa makan, Bu, semiskin-miskin mereka di kampung itu bisa makan. Yang nggak ada itu uang. Kalau uang susah. Ke sekolah, kenapa nggak pada sekolah? Karena naik Gojek aja 10.000. Uangnya mereka nggak ada. Tapi kalau untuk makan mah, Bu, beras tinggal nunggu, ayam tinggal mewahnya. Ikan tinggal haus tinggal ngambil kelapa. Itu, Bu, di depan itu sayur-sayuran tinggal metik. Iya, ada ibu yang nggak ada itu uang, kata mereka. Kalau makan mah mereka, kalau kita mah, Bu, kalau nggak punya uang nggak bisa makan ya. Di kampung mah bisa makan, Bu. Ini nanti kita menuju ke pangan yang bukan semakin mudah, Bu, semakin sulit. Jangan pikir Ibu sekarang, oh ini harga beras sekarang udah 17.000 ya, Bu, seliter. Oh nanti turun kali kalau melimpah. Enggak, Ibu. Ini hasil penelitian, Bu ya. Malah ada bidang pertahanan pangan, Bu. Ini kita akan semakin menuju sulit. Bukan enggak ada yang harta ya, enggak ada yang murah. Sengaja apa? Memang enggak ada, Bu, lahannya sudah enggak ada. Sudah habis. Nah, ini. Bu ya, itu termasuk wa yufsiduna fil ardh, merusak bumi gitu ya. Nah, inilah yang akan dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Yang pertama apa, Bu? Melanggar perjanjian dengan Allah yang sudah dibuat. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi sholat. Memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya atau silaturahim, memutuskan silaturahim. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan. Itu dilaknat oleh Allah, Bu, dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah, Bu, ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim. Ada berapa ancamannya? Yang pertama apa? Tidak diterima amalnya. Tidak akan, Bu, sedikit pun, sesoleh apapun Ibu. Yang kedua, ya, tidak akan mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, ya, dipercepatnya di mana, Bu? Di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan salah, jangan sangka balasannya hanya di akhirat. Di dunia pun sudah Allah akan balas. Yang keempat, dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Ada 3 golongan yang mendapatkan laknat Allah. Yang pertama,
melanggar perjanjian. Yang kedua, memutuskan. Yang ketiga, berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini Bu, yang harus kita perhatikan. Ya, kalau di antara kita namanya ukhuwah Islamiyah. Persatuan saudara seagama, sesama umat Islam. Inilah ukhuwah. Jadi mendahulukan silaturahmi atau ukhuwah. Jadi jangan sampai dengan teman seperti saudara, dengan saudara seperti musuh gitu. Ada kan yang begitu ya Bu, lebih dekat dengan temannya, kemana-mana gitu ya, jalan-jalan dengan temannya. Keluarganya nggak pernah diajak, atau posting makan-makan dengan temennya ya, traktiran, diposting di FB, dilihat sama keluarganya. Dosa nggak Bu? Dosa. Dengan kita tuh ukhuwah Islamiyah dengan saudara sesama muslim ya Bu. Singkat saja, ukhuwah Islamiyah di antara kita tidak akan terwujud kalau ada 4 hal. Ada 5 hal. Singkat saja Bu. Jadi ini kita nih ukhuwah Islamiyah kan Bu di antara kita. Ini tidak akan terwujud Bu jika ada kendalanya. Kendala ukhuwah itu ada 5. Yang pertama, tarku hablillah. Tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah. Selama ikatannya bukan agama Allah, tidak akan ada hubungan di antara kita Ibu. Tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah ini Bu, ini yang sudah dipersatukan ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan tali agama Allah. Ini kan dengan tali agama Bu. Kita kumpul di sini karena apa? Karena siapa Bu? Karena Allah kan, karena ajaran Allah untuk menuntut ilmu. Inilah yang membuat kita berkumpul. Maka inilah yang akan menjadikan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, sama tujuannya untuk dalam rangka menggali agama Allah. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Yang sudah dipersatukan oleh Allah di sini Bu, pelihara, rawat, jangan jauhi. Ya. Kalau sudah ada teman yang mengingatkan, teman yang mengajak kita, pelihara Bu teman-teman ini. Ali Imran ayat 103. Jaga teman-teman ini Bu. Jangan jadi musuh di antara kita. Kalau ada sesuatu dalam diri kita, tujuannya bukan berpegang teguh kepada Allah, tidak akan tercipta ukhuwah di antara kita Bu. Tidak akan ada ikatan emosi. Ibu sudah, chemistry-nya sudah nyambung nggak Bu? Belum. Ya dengan makan, itu salah satunya kan, ini ya Bu, saling mendekatkan kita di antara satu sama lain. Yang kedua Bu, penyebab tidak adanya ukhuwah di antara kita itu hasad. Iya, hasud. Dengki dalam diri kita. Itu Bu. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Tidak akan ada ukhuwah. Tidak akan ada persaudaraan dengan sesama muslim jika ada hasad. Contohnya Bu, Nabi Adam dihasudin sama siapa? Iblis ya Bu, itu ada yang hasud. Jadi diusir tuh, Nabi Adam diusir akhirnya. Iblis diusir juga dari surga. Padahal dua-duanya penghuni surga. Iblis sudah hampir 8.000 tahun Bu tinggal di surga. Itu ya, hati-hati. Ada dengki. Yusuf didengkiin sama siapa? Dihasudi sama keluarganya. Iya. Ada Majlis Saim yang bubar gara-gara ada yang hasud, ada? Ada Ibu banyak. Pengajian, taklim, banyak Bu. Ya. Nah ini tidak akan ukhuwah tuh. Padahal ukhuwah Islamiyah adalah tujuan kita. Ya. Tujuan kita dalam berislam untuk mempersatukan di antara kita, ya. Terus yang ketiga, hubu dunia. Terlampau cinta dunia. Terlampau cinta dunia. Jadi kita tidak akan ada ukhuwah Islamiyah kalau tujuannya adalah kepentingan pribadi. Pertemanan kita ada nggak kepentingan pribadi?
Kalau sudah ada kepentingan pribadi, pasti akan rusak ukhuwah Islamiyah. Contohnya apa, Bu? Politik dijadikan ajang untuk mencari masa majelis misalnya kan, Bu ya. Nah, itu hati-hati, Bu. Yang kayak begitu tujuannya untuk dunia, idealisme jabatan, kedudukan gitu, Bu ya. Memanfaatkan pertemanan, ukhuwah itu pasti akan putus. Ulama-ulama banyak yang berseberangan misalnya dengan berbeda berbeda pandangan kan ya, Bu, bisa jadi ramai kan, pecah nggak, Bu? Berantem nggak di antara ulama? Berantem. Kita beda pilihan, berantem nggak, Bu? Saling serang kan di WA, ibu pendukung siapa, saya pendukung siapa, paling saling nyerang kan, Bu? Iya, itu disebut dengan hubu dunia. Karena ada kepentingan gitu ya. Itu bisa merusak ukhuwah Islamnya. Yang keempat, terhalang dari rahmat Allah. Terhalang dari rahmat Allah. Ini rahmat Allah itu ya, Bu ya, tidak akan turun kepada kita kalau tadi itu, Bu, kita seperti memutuskan silaturahim ya. Kalau sudah terhalang dari rahmat Allah, tidak akan mungkin ukhuwah itu bisa terjalin di antara kita. Ya, ada doa Nabi itu, Bu, 3. Yang pertama kata Nabi, ya Allah, jangan matikan umatku kelaparan. Kata malaikat, amin. Oh, berarti diaminkan, berarti dikabulkan. Yang kedua, ya Allah, jangan matikan umatku ditenggelamkan seperti umat Nabi Nuh. Amin, kata malaikat. Terus kata Nabi, ya Allah, jangan jadikan umatku terjadi perpecahan di antara mereka. Malaikat nggak mengaminkan, Bu. Nah, berarti ada peluang di antara kita untuk terjadi perpecahan. Maka kalau yang sudah terjadi ukhuwah ini, persaudaraan ini, pelihara, Bu. Pelihara. Ini akan menjadi amalan kita di dunia, Bu. Nah, yang terakhir, tidak menggunakan akal sehat. Tidak menggunakan akal sehat. Jadi mendahulukan emosi, nafsu gitu. Jadi pecah. Gara-gara ada yang pro sana, pro sini ya. Ada kubu A, kubu B gitu, Bu. Ada kan? Saya baru tahu, Bu, di majelis besar itu ada beberapa kelompok. Dan mereka kadang suka bikin acara masing-masing gitu. Itu majelis besar loh gitu, Bu. Nah, ternyata ada gitu, ada lagi kelompok ini, kelompok itu gitu. Nah, seperti itu harusnya kalau kita untuk ukhuwah, selama tujuannya sama, harus saling menahan gitu, Bu. Menahan egonya. Harus mau diatur gitu. Bukan kita merasa lebih pintar, jangan, Bu. Seperti itu ya, karena itu akan menghalang terjadinya ukhuwah di antara kita. Kalau di antara kita apa, Bu? Disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau dengan ikatan darah disebut dengan silaturahim. Ancamannya lebih besar mana, Bu? Lebih banyak memutuskan silaturahim. Maka itulah yang harus kita perbaiki hubungan kita sebaik-baiknya dengan kerabat kita. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam rangka menata hubungan di antara kita, hubungan dengan keluarga kita, khususnya hubungan silaturahim kita perbaiki karena ancaman dari Allah sudah sangat berat gitu ya. Amal tidak diterima, jadi siksa di neraka, kemudian juga apa tadi, Bu? Dipercepat siksanya di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Karena dari itu bisa menjadi pengingat kita semakin memperbaiki hubungan kita dengan kerabat kita dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena kenapa harus didahulukan? Karena kita butuh juga dengan tetangga ini, dengan kerabat ini, dengan ukhuwah Islamiyah ini. Kalau ada perlu sesuatu kan nggak mungkin menghubungi saudara kita yang jauh. Pasti ke siapa, Bu? Tetangga kiri kanan. Maka ukhuwah Islamiyah sama wajibnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Itu ayatnya. Ya, berpegang teguh kepada tali Allah, tujuannya sama gitu ya. Jangan bercerai-berai.
Gitu ya perintahnya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.